TKP-nya ini Kampung Cisimti, RT 018/003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak. Waktu kejadiannya tanggal 18 Agustus 2021 jam 01.00. Modus operandinya yaitu dengan membacok dengan golok dan memukul dengan menggunakan stick golok. Uraian kejadiannya bermula kepada saudara YH mengajak saudara NR untuk memberi pelajaran kepada korban Tuti dan memerintahkan RM untuk menyiapkan segala peralatan. Kemudian sekitar jam 22, kedua tersangka berjalan menuju ke rumah korban di Jalan Cagak. Kemudian sekitar jam 23.30 datang dua tersangka lain atas nama AA dan AP. Kemudian terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Tuti Suwantini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel yang dilakukan oleh saudara YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan AP yang terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 2021 di TKP Kampung Cisimti RT 018/003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stick golok yang diambil dari saudara MR di dapur rumah TKP atas perintah saudara YH. Dan setelah meninggal, terhadap korban kemudian dimandikan oleh tersangka MM. Setelah kedua korban selesai dimandikan, korban kemudian diangkat oleh 4 tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian kemudian mobil tersebut ditutup dan kedua korban ada di dalamnya. Tersangka itu ada 5 orang. Pertama YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian A, dan yang berikutnya AP. Saksi yang kita periksa ini sebanyak 54 orang saksi yang telah diperiksa. Memang saat awal kejadian banyak saksi-saksi juga yang dilakukan pemeriksaan, namun yang kita ambil keterangannya ini sebanyak 54 orang. Saksi ahli ada 6 saksi ahli yang kita gunakan, di mana ada saksi ahli forensik, kemudian saksi pidana, kemudian saksi hukum pidana, kemudian ahli DNA dan juga ahli satwa. Barang bukti yang kita sita sebanyak 228 item. Nah, kemudian keterangannya 2 item itu kita ambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 itu itemnya dari Polres Subang, kemudian 7 item dari Polda Jabar serta 110 item ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, 338, 55 serta 56. Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Keberadaan saya bahwa di mana ketika terjadi dekat antara YH dengan korban Tuti, bahwa YH akan kantor dan mendulang. Namun Tuti menghalangi sehingga terjadi perkara di luar saudaranya terjadinya kerocokan dan manipulasi golok. Nah, bahwa uang 30 juta ditemukan itulah setelah melakukan TKP. Uang ditemukan di kamarnya, yaitu ada uang 30 juta yang kemudian sekarang menjadi barang. Jadi pada saat itu kita tidak bisa mengasumsikan berapa uang yang diambil. Yang jelas YH akan ke kamar untuk mengambil uang sendiri, namun dihalangi oleh korban Tuti. Nah, uang itu ditemukan setelah dilakukan TKP dan sekarang sudah dibahas sebagai barang bukti. Apakah itu motif penyebab pembunuhan itu, Pak? Ya, kalau kita melihat rekonstruksi kembali dari awal dengan sekalian, di mana ketika tersangka YH dengan MR bertemu di rumah makan Pecel Lele, itu terjadi pembicaraan bahwasanya YH merasa
minta uang hanya dikasih sedikit, sehingga minta bantuan kepada kamu untuk memberikan pelajaran pada manfaat korban. Itu berarti. Untuk pelimpahan berkas CPU, minggu lalu kita sudah melimpahkan berkas ke CPU. Di situ ada 4 berkas yang kita limpahkan. Pertama untuk BH sendiri, kemudian ke R, kemudian untuk KAPI dan nanti untuk berkas, dan terakhir pada RM. Nah, sementara ini masih dalam penelitian jasa penuntut umum. Nanti kita menunggu hasil penelitiannya, apakah nanti ada masih kurang atau ada terus dilengkapi lagi nanti. Nah, sementara ini masih nanti. Proses pra peradilan yang diajukan oleh tiga tersangka itu mempengaruhi proses pelimpahan berkas? Terkait dengan proses permohonan pra peradilan itu tidak mempengaruhi proses penyidikan kita. Jadi silakan nanti akan kita bisa karena ini kan nanti yang akan menghadapi pra peradilan itu. Jadi untuk proses tetap. Setiap tersangka itu berkas Bisa. Hanya ke kejaksaan tinggi karena korban ke rumah berkas ke kejaksaan tinggi yang nanti sidangnya nanti sampai saat ini YK tidak mampu berkorbannya, tapi kita kan sudah memiliki barang bukti maupun alat bukti yang menguatkan YK sebagai pelaku pidana. Pokoknya melalui kuasa hukum mau ikut melakukan pra peradilan juga. Untuk sementara belum ada